Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arash. Ada seorang pemuda sedang gelisah sekali karena dia merasa sudah banyak ilmunya, dia merasa sudah banyak pengalamannya, dia merasa sudah berorganisasi dengan maksimal, dia merasa sudah banyak sekali interaksi dengan orang-orang hebat di dalam dan di luar negeri ia lakukan. Tapi dia merasa kering, dia merasa gersang, dia selalu tidak tenang. Akhirnya pemuda ini pergi mencari ketenangan, mencari obat yang membuat dia nyaman. Sampailah ia di sebuah pinggir jalan raya yang lumayan sepi. Tidak lama kemudian, ternyata ada mobil yang parkir di pinggir jalan tidak jauh dari pemuda ini sedang berusaha menenangkan diri. Melihat ada mobil berhenti, si pemuda ini memerhatikan dengan saksama. Dia tertarik dengan yang dilakukan oleh pengendara mobil itu. Sesaat setelah berhenti, pengendara ini keluar dari mobil, kemudian duduk sebentar di kap mobilnya, bersandar gitu maksudnya. Kemudian dia melihat sekeliling, tampak dari kejauhan atau dari pemuda itu, sang pengendara menghela nafas. Kemudian dia tersenyum. Lalu dia duduk di trotoar jalan di depan mobil itu. Dia seperti sedang menulis sesuatu. Dia mencatat mungkin sekitar 1/4 halaman gitulah. Kelihatan dari sang pemuda itu, dia memang sedang menulis beberapa kalimat. Melihat yang dilakukan oleh sang pengendara mobil, sang pemuda ini mendekat akhirnya. Mendekat dengan perasaan yang agak canggung, agak malu, agak gak enak juga. Tetapi terus dia beranikan dirinya untuk mendekat kepada sang pengendara mobil. Akhirnya sampailah dia. Ketika bertemu dengan pengendara mobil, dengan sopan sang pemuda ini bertanya, "Assalamualaikum, saged lenggah ten mriki, bisa duduk di sini?" Sang pengendara mobil yang sedang duduk di trotoar menoleh dan mempersilakan sang pemuda itu duduk di sampingnya. Dengan tenang, sang pengendara mobil bertanya, "Ada apa? Kok kepingin duduk di sini?" Sang pemuda juga dengan tenang, meskipun hatinya agak kikuk, agak nervous juga, bertanya balik, "Bapak kenapa di sini?" Jadi pertanyaan dijawab pertanyaan. Bapak ini tidak tersinggung, pengendara ini tidak tersinggung dengan pertanyaan yang belum dijawab. Justru malah ditanya balik. Kemudian sang pengendara menjawab, "Oh, tadi itu saat di perjalanan saya punya ide. Saya dapat ide, saya dapat inspirasi. Akhirnya saya berhenti sebentar, kemudian saya catat inspirasi itu, saya catat ide itu. Ternyata luar biasa ide itu. Ternyata luar biasa inspirasi tersebut. Ya, saya menghela nafas panjang. Oh, ternyata ini toh." Begitu kata si pengendara mobil. Sang pemuda lumayan mantuk-mantuk atau manggut-manggut, tanda dia lumayan paham. Kemudian dia melanjutkan pertanyaannya.
Kenapa kok sampai berhenti? Padahal kan bisa diingat-ingat saja. Padahal bisa dipikirkan saja ide itu atau inspirasi itu. Sang pengendara melanjutkan jawabannya. Ya, saya kan orang bodoh. Saya tidak secerdas orang-orang yang pintar-pintar itu. Kalau saya hanya ingat saja, hanya saya taruh di pikiran saja, khawatirnya lupa nanti saya. Maka saya berhenti sejenak, saya pinggirkan mobil saya, kemudian saya catat inspirasi itu, saya catat ide itu, agar saya ingat apa yang barusan berkelebat, barusan datang di pikiran saya. Jawaban yang sangat sederhana, yang sangat tenang, yang sangat mungkin tak terpikirkan oleh pemuda itu. Pemuda itu seperti agak merenung. Kemudian dia menjawab pertanyaan awal tadi yang disampaikan oleh si pengendara mobil. Tadi Bapak bertanya kepada saya, kenapa saya di sini? Justru itu, Pak. Saya itu penasaran dengan Bapak. Kok habis berkendara atau ketika berkendara ujuk-ujuk berhenti, menghela nafas, kemudian duduk mencatat entah apa itu saya penasaran sekali. Jarang saya melihat seperti itu, atau mungkin tidak pernah, kata sang pemuda. Sang pengendara ini mengetahui kegelisahan dari sang pemuda di sampingnya. Kemudian dengan sedikit senyum, lalu tangan kirinya menepuk pundak sang pemuda. Wahai pemuda yang baik hati, wahai pemuda yang rendah hati, ketika kita selalu merasa kita penuh dengan ilmu, kalau kita merasa diri kita penuh dengan kelebihan-kelebihan, maka hikmah-hikmah, ilmu-ilmu, inspirasi, atau ide yang berkelebat di pikiran kita, atau kita dapatkan dari orang lain, dimanapun itu, tidak akan bisa menembus pikiran kita, tidak akan mampu masuk ke dalam hati nurani kita, tidak akan mampu bersemayam di sanubari kita. Ketika kita merasa sudah penuh dengan ilmu, kita merasa pintar, maka ilmu-ilmu yang lain, maka ide-ide yang lain tidak akan bisa nyaman untuk lama di dalam diri kita. Kita akan susah untuk mendapatkan inspirasi, kita akan susah untuk mendapatkan banyak sekali gagasan-gagasan baru. Kata orang-orang pintar, lanjut si pengendara ini, dimanapun kita berada, gelas kita harus selalu kosong, sehingga dapat kita isi dengan berbagai macam jenis minuman, dapat kita isi dengan berbagai macam jenis pengalaman, ilmu maupun pelajaran. Ketika gelas yang ada di dalam diri kita selalu penuh, maka ide, ilmu, kebaikan, inspirasi akan tumpah atau tidak bisa untuk masuk ke dalam gelas kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Sehingga apa? Kita tidak akan pernah mendapatkan apapun. Sehingga kita akan senantiasa tidak tenang. Sehingga kita akan senantiasa merasa sendirian dan merasa gersang diri kita. Kaget sekali pemuda ini. Padahal itu yang dia alami, ternyata orang di sampingnya itu tahu apa yang dia rasakan. Mungkin begitu batinnya. Kok sakti sekali orang ini, kayak tahu apa yang saya gelisahkan, kok tahu apa yang saya rasakan. Tetapi prinsipnya pemuda ini sadar, ternyata kegelisahan, kegersangan hati dan dirinya justru disebabkan oleh dirinya sendiri, yaitu perasaan, yaitu dia merasa bahwa hebatlah dia, pinterlah dia, banyaklah pengalaman yang dia peroleh, yang ternyata justru dengan perasaan-perasaan itu,
dengan prasangka itu membuatnya menjadi pribadi yang gersang, menjadi pribadi yang tidak tenang, menjadi pribadi yang selalu gelisah. Ternyata merasa pintar, ternyata merasa punya banyak ilmu, itu juga dapat menghambat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk dapat menangkap banyak sekali ilmu, banyak sekali pelajaran yang setiap saat sebenarnya senantiasa menyapa kita, senantiasa hadir untuk membuat kita menjadi lebih baik. Sang pengendara mobil itu mengajarkan banyak hal kepada sang pemuda tadi, juga tentunya dan pastinya mengajarkan banyak hal kepada kita semua, bahwa gelas kita harus selalu kosong, hati kita harus selalu siap, harus selalu terbuka, pikiran kita harus senantiasa terbuka untuk menerima masukan, ilmu, pengalaman, hikmah dari siapapun dan dimanapun itu. Sangat dahsyat pelajaran dari sang pengendara mobil, juga kegelisahan dari sang pemuda tadi. Gelas kita harus selalu kosong, sehingga bisa terisi dimanapun dan kapanpun itu. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga sedulur sedoyo sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.